Lama putusnya? Baru seminggu. Sebenarnya ini banget ya, serius banget ya. Iya. Betul. Orang tua gitu ya. Ke keluarga. Ada norma yang nggak apa dia nggak ngikutin. Dia tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil sama gembel. Silakan bebas nih, mau bunuh diri, silahkan bunuh diri. Breaking news. Wah, Loli itu sudah hamidun dan sudah abortion, guys. Waduh, 16 tahun loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kita masih datang kembali untuk mengupdate berita-berita viral. Ini bukan masalah Eki dan juga Vina. Kita masih menunggu update yang berarti ya. Karena sampai sekarang belum ada update yang berarti. Tapi sembari kita menunggu berita tentang Eki dan juga Vina, ini ada juga berita viral yang tidak kalah menghebohkan. Umur 16 tahun, sudah hamidun. Ku hamidun duluan. Sudah 2 bulan. Nah, gara-gara pacaran sama tukang jogetan. Loh. Jadi ini adalah kabar terbaru dari Loli ya. Loli kan itu Loli, lokok jalang beli. Loh. Jadi si Loli ini anak Nikita Mirzani yang seperti kita tahu ya, ini keluarga selalu ada bermasalahan ya. Belum kelar-kelar juga, belum berbaikan juga. Tapi bukannya malah mengurangi masalah, si Loli ini menambah masalah dengan dia hamidun bersama tukang semir. Waduh, ibunya shock banget ya. Anakku dihamili tukang semir. Kayak judul FTV itu. Jadi, dan kabarnya dia sudah melakukan abortion, guys. Nah, jadi ini sangat menyayat hati banget ya. Dimana kita tahu Loli ini anak yang putus sekolah. Dari UK tapi ya. Tidak seperti kita. Kita putus sekolah dari SMA negeri itu. Kita kan Kismin. Kalau dia putus sekolah dari luar negeri. Dan sekarang berubah penampilannya. Jadi berubah penampilannya menggunakan berhijab. Lalu dengan sweater tebal gitu, itu mengisyaratkan dia ada permasalahannya. Jadi kita dengerin aja dulu komenan Nikita Mirzani tentang anaknya yang hamidun, guys. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil sama gembel. Itu kamu tahu nggak itu anak bunting tuh, tahu nggak kamu? Kakak tahu dari 2 bulan lalu. Iya, ini kan si tukang semir ini, saya akan jaga Loli, saya akan gimana. Mana sekarang menghilang dari land dia. Sampai ada yang bikin klarifikasi lah, Loli bikin video tespek lah sekarang, katanya nggak hamil segala macem. Ya kalau dari 2 bulan lalu udah hilang, di tespek sekarang ya nggak ada lah. Orang pinter bener sih. Nah itu guys, jadi emaknya bilang bahwa si Loli ini sudah hamidun 2 bulan. Dan kabarnya nih diiyakan juga dengan teman-temannya. Dan Loli ini juga pernah membuat video tespek ya. Jadi Let's Go nggak punya videonya, cuman ada cuplikannya yang ini, yang foto ini. Jadi dia mengecek dengan menggunakan tespek di kamar mandi ya. Kamar pakai gayung. Loli dari showeran di Nikita Mirzani pakai gayung Loli ya gitu. Dan katanya nggak hamil gitu. Dari pernyataannya Loli. Dia bilang, bahkan dia mengirimkan foto pembalut guys. Jadi dia bilang, gua nggak pernah hamil, anjay Laili. Jadi Laili ini adalah orang yang ikut-ikut campur di permasalahannya Loli dan juga ibunya ya. Biasa kan cewek-cewek itu ada aja yang ikut-ikutan campur. Jadi Laili namanya. Laili dia bilang, gue tuh nggak pernah hamil anjay, buset gitu. Tuh. Dan dia juga ngirimin video yang katanya nggak di-cut, pakai tespek. Nah dia punya tespek dan dia testin tespeknya, itu dia nggak hamil gitu. Nah tapi guys, diduga ini adalah karena dia nggak hamil karena dia sudah menghilangkan atau mengaborsong itu bayinya sendiri guys, 2 bulan lalu. Waduh. Nah, let's go cari-cari kan berapa sih umurnya Loli ini ya kan. Jadi ini umur anaknya Loli ini katanya di Google ya, itu lahir tanggal 28 Mei 2007. Berarti di tahun ini umur 17 tahun di Mei tahun ini ya. Wah, buset. Ternyata memang Let's Go yang kurang pergaulan ya. Anak umur belasan ternyata memang ada yang seperti itu ya. Ada yang ngobat, ada yang minum, ada yang pacaran, ada yang kabur dari orang tua, ada yang hamidun juga gitu. Ternyata memang banyak anak-anak muda yang seperti ini ya. Gue Let's Go aja yang kurang pergaulan. Let's Go aja yang Cooper norak lubang. Nah. Enggak. Saya udah nggak ada. Bayang-bayang anak itu pun aja udah nggak ada di pikiran saya. Sakit hati saya. Saya membesarkan dia dengan sepenuh hati, memberikan perhatian, kasih sayang yang full seperti keluarga yang utuh. Tapi itu anak memilih untuk menghancurkan hidupnya sendiri beserta laki-laki biadab, si tukang semir itu. Harusnya dia ini ya masih sekolah di UK. Dia menghancurkan masa depannya sendiri. Pilih, itu pilihan hidupnya netizen. Jangan salahkan saya lagi. Padahal kalian tidak tahu, di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar.
Sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mengaborsi. Coba bayangin. Saya tahu dia aborsi di mana. Saya tahu dia cek kandungan di mana. Gokil. Jadi sini kita Mirzani itu bilang perubahan Loli yang sekarang yang berhijab dan juga pakai pakaian yang gombloh ya, yang besar ya, itu ada hal yang dia sembunyikan ya, itu dia mengandung gitu anak si lelaki biadab, si tukang semir. Nah, di mana julukan si tukang semir ini disematkan kepada mantan pacarnya Loli, si Fadil Bajideh. Bajideh namanya? Apa Baji? Canda ya. Fadil Baji apa namanya? Coba Lisco cari dulu. Oh, Fadel Bajideh. Nah, Bajideh kalian tidak usah sekaligus sebut, kalian tahu kepanjangannya apa kan? Adalah pria yang disebut sama Nikita Mirzani adalah ayah dari kandungan yang dimiliki Loli. Tapi sebelumnya Lisco sudah pernah dengar mungkin beberapa bulan lalu ya, katanya sih si Fadel ini sama Loli putus gitu. Dan alasan Fadel dan Loli putus, tahu banget kita ya. Itu gara-gara si Fadel tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilannya Loli. Kasian kan? Enak-enak joget-jogetan mulu. Di ranjang kamu joget-jogetan gitu. Tapi tidak mau bertanggung jawab kamu. Aduh. Gitu. Udah berapa lama putusnya? Baru seminggu putus. Ya, baru seminggu. Enggak, kalau ada kesalahan ke keluarga nggak merasa bersalah. Ini problemnya ini banget ya, serius banget ya. Iya. Betul. Orang tua gitu ya. Ke keluarga. Ada norma yang dia nggak ngikutin. Nah, itu dugaan dari Nikita Mirzani ya, bahwa si tukang semir alias yang ditunjukkan adalah Fadil Bajeh, anak dari kandungan yang dimiliki Loli, yang katanya sekarang sudah diaborsiong. Dan Nikita Mirzani tahu dari 2 bulan lalu, guys. Bahkan rumah sakit tempat aborsiongnya itu sudah Nikita Mirzani dapatkan, dan itu menyimpulkan bahwa foto yang dan video yang diambil oleh Loli waktu dia tes pack itu adalah foto dan video asli, di mana dalam perutnya Loli itu sudah tidak ada lagi kandungannya, alias bayinya, cabang bayinya. Dan kalau memang ini benar ya, ini kita tidak tahu ini benar atau enggak. Kalau memang benar, itu kok tega banget sih Loli. Kamu durhaka sama emakmu, sekarang kamu durhaka sama cabang bayi gitu loh. Saya tanya, kamu kenapa ngebela dia sampai sebegitunya, seolah-olah kamu tahu betul hidup, tahu betul bagaimana kejadian yang sebenarnya yang saya alami sebagai orang tua tunggal. Nah dari situ dia ngomong kayak gini, gue capek banget lah ini, mental gue udah gak kuat dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia dituduh hamil. Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Saya besarin dia sendirian, tiba-tiba itu anak hamil sama gembel. Kamu seorang perempuan, nanti kamu akan jadi seorang ibu. Kamu rasain sendiri rasanya gimana. Dia biarin jadi konsumsi publik. Saya capek disalah-salahin melulu jadi orang tua. Dia memilih untuk bebas, silakan bebas. Dia mau bunuh diri dan lain-lain. Ya biarin. Urusannya apa sama kamu? Kalau itu anak mau bunuh diri, urusannya apa sama kalian, saya tanya. Hah? Kalian temennya bukan, kalian kenalnya cuma di sosial media, urusannya apa, saya tanya. Ya biarin, kalau dia mau bebas, dialah bebas. Dia mau bunuh diri, silahkan bunuh diri. Kalau itu jalan pilihan hidupnya. Kalian kalau kasihan, jangan diomongin, ambil, rawat. Masukin ke kakak kalian. Di sini Nikita Mirzani itu banyak pro dan kontra ya. Bahkan ibu-ibu tuh bilang kalau Nikita Mirzani ini terlalu over gitu, men-sharing permasalahan anaknya. Ibu-ibu tuh bilang yang membela Loli itu jangan loh dibongkar aib anaknya gitu loh. Bagaimanapun kan Loli darah dagingmu, kenapa kamu bongkar aib-aib anakmu itu? Harusnya kamu sebagai ibu tuh mendoakan dia. Jangan kau jelek-jelekan Loli, Nikita Mirzani. Nah, ada ibu-ibu yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat juga rasain tuh Loli atau merasa ditipu sama Loli ya. Kita kira Loli itu anak baik-baik gitu, memang Nikita Mirzani bermasalah. Ternyata memang Loli yang bermasalah gitu. Sekolah di luar negeri, kabur, balik-balik ke rumah endorsan orang di tilep. Sekarang juga hamidun sama cowok. Nah, itulah karma kamu durhaka sama emakmu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu juga ya. Nah, kalau kalian tipe yang bagaimana nih? Kalian tipe yang mendukung Loli apa mendukung emaknya nih? Menurut Lisco, kelakuan emaknya sekarang Lisco bisa pahami ya. Emaknya kan pengen yang terbaik buat anaknya. Anaknya pengen yang terburuk buat dirinya sendiri. Tapi yang Lisco shock sih, memang ternyata anak umur 16-an tahun dan belasan tahun tuh bisa melakukan hal yang kita tidak pikirkan gitu loh. Dari Loli kita belajar, walaupun ini benar atau enggak, bahwa ada hamidun gitu. Berarti dia sudah melakukan hubungan seksual gitu. Dari kasus Vina dan juga Eki, Lisco juga belajar di umur 16 tahun. Eki bersama teman-temannya udah mabuk-mabukan dan minum obat-obatan apa? Tramadol. Tentu ternyata segila dan
sekeos itu anak-anak remaja. Nah, dan kalau memang benar Loli ini melakukan abortion, kata Nikita Mirzani, itu seharusnya sih ditindak. Terutama tempat rumah sakitnya. Jadi deh guys, breaking news singkat dengan kasus kali ini, menurut kalian gimana? Loli yang mengambil jalan This Is My Life, aku percaya dengan cowok keriting-keriting satu ini loh, atau dengan Nikita Mirzani yang sangat kecewa dan mengumbar aib anaknya. Menurut Lesku, Nikita Mirzani juga nggak terlalu salah-salah banget ya, karena memang orang itu harus tahu, bukan harus tahu ya, karena dia public figure kan, jadi orang harus tahu ya, anaknya itu memang ada bermasalah gitu. Jadi next time kalau anaknya minta bantuan atau ada apa-apa, ya kalian harus lebih hati-hati, karena Loli ini juga minta duit sama orang lain, kenalan mamanya dan kenalannya dia. Itu ada duit beberapa orang tuh dibawa kabur sampai ratusan juta sama Loli gitu. Bahkan utang-utangnya Loli dari endorsement juga dibayarin sama temen-temennya yang baru dia kenal gitu. Nah itu kan rugi juga kan, setelah kita rugi nolongin Loli, kita lapor ke emaknya kan stres juga ya. Kalian kemarin pas nolongin Loli, kalian sok-sok jadi pahlawan. Kalau udah rugi, nah kalian lapor ke saya nih. Mampus. Itu dia breaking news singkat dengan kasus kali ini. Coba kalian pendapat kalian ya. Nah, hari ini Let's Go nggak bacain iklan, kita akan bacain di kasus kriminal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.